Jangan attach foto yang alay. Yang alay itu maksudnya gimana? Satu, posenya kita. Gak usah lah yang foto, pose aneh-aneh, yang selfie lah, yang apa lah kayak gitu. Itu nggak perlu kayak gitu. Foto bisa menentukan, karena pas HRD lihat foto kita nih, wih, kok fotonya aja kayak gini ya? Nggak manggil lah. Oke, itu foto. Nah, faktor yang bikin kita nggak dipanggil oleh HRD pada saat melihat berkas kita adalah pengalaman kita nggak jelas, teman-teman. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi di playlist ngobrol bareng Pak Candy di channel Candy Lucia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita dari video yang kemarin. Yang ini. Di seleksi berkas pun itu banyak banget yang nggak lolos. Nah, sekarang kita akan lebih fokus kayak gini. Aku udah melamar di berbagai tempat. Sudah ngirim email, sudah ngasih lamaran secara fisik, bawa berkas gitu di perusahaannya, tapi sampai sekarang itu belum dipanggil. Oke, kita akan bahas faktor-faktor yang bikin kita nggak dipanggil oleh HRD. Nah, harapannya dengan teman-teman menonton video ini, kita bisa antisipasi nih, bagi dari calon pelamar kerja, kita bisa antisipasi hal-hal apa saja yang nggak boleh kita lakukan ketika kita akan memasukkan lamaran pekerjaan di suatu perusahaan. Faktor yang pertama, yaitu ini faktor yang paling bikin gedek oleh rekruter atau orang-orang HR, yaitu asal melamar. Nah, maksudnya gini, asal melamar. Jadi kita melamar di suatu pekerjaan tanpa atau nggak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Padahal udah jelas-jelas tercantum di info lowongan pekerjaan. Contoh, kita mau melamar sebagai supervisor accounting. Di info lowongan pekerjaan harus syaratnya punya sertifikasi Brevet A dan B. Kita belum punya, kita masukin lamaran. Kira-kira itu akan dipanggil nggak sama pihak HRD? Ya kemungkinan besar akan ditolak. Atau syaratnya adalah pernah berpengalaman di bidang tertentu selama 5 tahun. Lah, ternyata kita cuma pengalaman 1 tahun, or even fresh graduate. Nah, kira-kira bakal dipanggil nggak? Ya, kemungkinan besar nggak akan dipanggil. Loh, kenapa kok kemungkinan besar bukan tidak akan dipanggil? Saya masih percaya bahwa setiap kesempatan tetap ada gitu ya. Cuma, ada baiknya teman-teman ketika akan memasukkan lowongan pekerjaan di suatu perusahaan benar-benar membaca iklan lowongan pekerjaan tersebut. Apa aja yang dibaca? Nama perusahaannya, kemudian jabatan yang ditawarkan, gambaran job desk-nya kalau ada, dan yang paling penting adalah kualifikasinya. Ini yang paling penting, baca benar-benar kualifikasinya tuh apa, sehingga pada saat kita akan melamar, chance kita untuk dipanggil HRD makin besar. Boleh nggak sih kita melamar di banyak tempat kayak gitu? Ya sebenarnya boleh-boleh aja kayak gitu kalau kalian mau melamar di banyak tempat. Cuma kembali lagi ya, kalau kalian mau melamar di banyak tempat, usahakan tempat yang akan kalian lamar tersebut sesuai dengan kualifikasi kalian. Ya kembali lagi kalian harus baca info lowongan pekerjaan yang ada. Oke, faktor berikutnya, CV kita nggak jelas, CV kita nggak lengkap. Pada intinya, CV yang impresif itu adalah CV yang simple, yang sederhana, yang nggak ribet, termasuk desainnya. Nah, apa aja yang harus ada di CV itu? Yang pertama adalah identitas personalnya kita. Ya tentu saja identitas personal itu termasuk foto, identitas pribadi kita kayak nama, tempat tinggal, domisili kita, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Kita concern dulu ke situ, yang identitas personal. Ngomongin tentang foto, teman-teman. Kalau kita mau attach foto kita, tolong attach foto kita yang formal, yang profesional. Jangan attach foto yang alay. Yang alay itu maksudnya gimana? Satu, posenya kita.
Gak usah lah yang foto apa namanya, pose aneh-aneh, yang selfie lah, yang apalah kayak gitu. Itu nggak perlu kayak gitu. Terus jangan pakai baju yang aneh-aneh, teman-teman. Pakai baju yang rapi aja. Loh, Pak, apakah harus mahal bajunya? Apakah harus berdasi kayak gitu? Ya sebenarnya sih nggak perlu ya pakai sampai segitunya. Yang penting rapi aja. Contoh pakai kemeja, atau yang bagi yang wanita pakai blazer kayak gitu. Nah, atau mungkin kan teman-teman ada foto formal kan ya di pas sekolah atau pas kuliah, ya pakai itu aja, dengan tentu saja background yang jelas pula. Oke, jangan background yang aneh-aneh. Itu ya. Foto bisa menentukan, karena pas HRD lihat foto kita nih, wih, kok fotonya aja kayak gini ya? Nggak manggil ah. Oke, itu foto. Setelah foto, yang kedua adalah nama standar ya, alamat sama. Yang saya perlu concern di sini adalah nomor telepon kita, teman-teman. Kalau bisa, nomor telepon itu hanya satu aja yang dicantumkan. Seberapa sibuk sih kita sampai nyantumin 2 nomor HP, 3 nomor HP. Nah, cantumin nomor yang benar-benar bisa dikontak. Jangan cantumin nomor yang apa namanya, yang nggak aktif. Itu susah dihubungi. Even pengalaman kita bagus, kemudian CV kita bagus, nah pas HRD mau kontak, nomor HP kita nggak aktif, amsyong dah kalau kayak gitu ya. Kemudian, ini karena makin maju ya teknologi, usahakan nomor telepon itu sudah terkonek, tersambung ke WhatsApp. Kayak gitu kan biasanya kita akan dikontak di WhatsApp. Kan udah jarang juga ya yang SMS sekarang. Oke, jadi kalau bisa nyambung nomor telepon kita dengan WhatsApp, kayak gitu. Nah, lalu saya juga concern ke email. Oke, gunakan email yang formal, jangan gunakan email yang alay. Misalnya candycancerboy@gmail.com. Ya, you can imagine when you send your CV dan kalian menggunakan email kayak gitu, pasti orang HRD akan bilang, anak ini parah ini emailnya. Jika kita di-send, HRD-nya baca, wah, nggak benar ini emailnya. Bikin aja nama lengkapnya kita atau digabung dengan tanggal lahir kita @gmail.com, udah cukup seperti itu. Nah, ada juga nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang cara untuk ngirim email yang benar. Karena mostly banyak banget kita yang melamar pekerjaan itu ngemail ke HRD asal-asalan. Itu juga salah satu penyebab kenapa kok kita nggak dipanggil sama HRD. Faktor berikutnya, kalau tadi masih di CV, cuma di bagian lain. Kalau tadi itu kita sudah bahas tentang identitas personal, sekarang masuk ke pengalaman kerjanya kita. Nah, faktor yang bikin kita nggak dipanggil oleh HRD pada saat melihat berkas kita adalah pengalaman kita nggak jelas, teman-teman. Maksudnya apa? Misalnya kita melamar sebagai staff accounting. Nah, kita sudah punya pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan X. Di CV kita cuma cantumkan pengalaman kerja, staff akuntansi. Itu ada loh, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, tulis dengan jelas. Kalian itu kapan jadi staf akuntansi? Misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2017 sampai 2020, kayak gitu. Dan misalnya pengalaman kalian cuma pendek nih, cuma hitungan bulan. Ya udah, tulis aja 2020 dalam kurung misalnya 4 bulan, atau tuliskan bulannya dari bulan Januari sampai April misalnya, kayak gitu. Kemudian setelah tahun, jabatan yang kalian pernah kerja atau pengalaman kalian, lalu nama perusahaannya, dan yang terakhir job desk. Nah, khusus untuk job desk, ini tuliskan yang benar-benar kalian kerjakan. Jangan tuliskan job desk yang nggak kalian kerjakan. Contoh ini ya, saya pernah waktu itu buka lowongan pekerjaan untuk HRD. Nah, ada satu pelamar, kalau kita baca sekilas kayak gitu ya, kalau kita baca sekilas itu keren banget. Semua tugas HRD dia lakukan, dari dari rekrutmen seleksi, personalia, training and development, kompensasi benefit, industrial relation, semuanya dia tuliskan. Pokoknya untuk menjelaskan pengalaman HRD-nya teman-teman, itu ada setengah halaman CV-nya sendiri. Kalau menurut kalian keren nggak secara tertulis? Keren lah ya. Tapi pada saat kita konfirmasi, ternyata yang dia lakukan hanya personalia. Ada rekrutmen seleksi tapi sedikit.
Terus saya tanya waktu wawancara awal, "Loh Pak, di sini Bapak tuliskan banyak banget kayak gitu. Kenapa kok Bapak hanya mengerjakan personalia?" "Oh iya, yang saya tuliskan hanya yang berdasarkan job desk saya aja di perusahaan, tapi saya nggak melakukan itu." Teman-teman, kalau seperti itu sudah bisa dipastikan, yes, let's say 80% lah ya, kalian nggak akan lolos wawancara awal. Kayak gitu. Nah, jadi daripada kalian senang sudah lolos seleksi berkas, terus pada saat wawancara awal kalian gak lolos karenanya itu, mendingan dari awal, dari pembuatan CV kalian benar-benar tuliskan apa yang sudah kalian lakukan, achievement apa yang sudah pernah kalian dapatkan selama pekerjaan, atau project-project apa yang kalian lakukan, sehingga pada saat HRD interest dengan CV kalian, masuk ke wawancara awal atau preliminary interview, kalian benar-benar bisa menjelaskan pengalaman kalian dengan baik, gitu. Kemudian ada pertanyaan, loh, kalau misalnya aku belum pernah kerja, aku belum pernah ada pengalaman magang kayak gitu, terus gimana? Itulah pentingnya kenapa kok waktu kuliah atau waktu kalian SMA harus ikut organisasi. Kalau SMA ikut OSIS atau organisasi di luar kayak gitu kan. Kemudian kalau pas kuliah ikut organisasi mahasiswa. Nah, meskipun kalian tidak punya pengalaman kerja di dunia atau setting pekerjaan yang real kayak gitu, kalian bisa jelaskan, waktu saya kuliah, waktu saya sekolah dulu, saya ikut organisasi. Peran saya, jabatan saya sebagai seksi konsumsi. Tugas-tugas saya adalah seperti ini. Itu sudah pengalaman kerja sebenarnya, pengalaman organisasi sebenarnya. Dan itu bisa menjadi nilai plus buat kalian pada saat kalian masuk ke seleksi berkas. Karena somehow ada juga jabatan-jabatan yang dikhususkan untuk fresh graduate. Nah, apa pembanding antara fresh graduate satu dengan fresh graduate yang lain? Yaitu pengalaman organisasi kalian. Oke, faktor lainnya adalah berkas administrasi kita nggak lengkap. Nah, saya mau mengutip salah satu sumber, memang sih ini bukan perusahaan swasta, tapi CPNS ya ini ya, dari merdeka.com tanggal 17 Desember 2019, judulnya berkas tak lengkap, 9.311 peserta tak lolos seleksi administrasi CPNS DKI Jakarta. Nah, jadi di dalam berita ini dikatakan bahwa ada 50.228 orang yang melamar sebagai CPNS di lingkungan Pemprov DKI. 41.217 orang itu memenuhi syarat administratif. Sedangkan yang nggak memenuhi syarat ada 9.311. Ternyata mostly atau kebanyakan mereka nggak lulus karena kesalahan administrasi. Jadi kayak kualifikasinya beda, atau pengalamannya berbeda, nggak sama sesuai kualifikasinya, salah input. Itu kesalahan-kesalahan yang sebenarnya membuat itu sepele, tetapi membuat kita tidak diterima untuk masuk ke seleksi berikutnya. Sama sebenarnya halnya dengan di swasta. Kalau kalian tidak sesuai dengan kualifikasinya dari syarat administrasinya juga, ya otomatis kemungkinan besar kalian nggak akan dipanggil ke tahap berikutnya. Itu dulu untuk video kali ini. Jadi untuk resumenya, untuk kesimpulannya, ada beberapa hal yang membuat kita tidak dipanggil oleh HRD meskipun kita sudah masukin lamaran kerja kita. Yang pertama, kita asal melamar, jadi nggak sesuai dengan kualifikasi kita melamar, CV kita nggak detail, foto kita yang alay, nomor telepon kita yang nggak bisa dihubungi, alamat email kita yang alay, dan pengalaman kerja kita nggak jelas. Mungkin saja masih banyak faktor-faktor lain dari HRD yang membuat HRD ini atau rekruter ini tidak memanggil kita untuk masuk ke proses seleksi selanjutnya. Memang masih banyak pertimbangan. Bagi teman-teman HRD atau teman-teman rekruter, mungkin bisa komen juga di bagian bawah, apa aja sih faktor-faktor kalian yang membuat teman-teman HRD ini atau rekruter ini sampai tidak memanggil seseorang untuk
masuk ke seleksi berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang masih menunggu informasi, jangan patah semangat. Bagi kalian juga yang belum dipanggil, jangan patah semangat, karena ingat di video saya yang pertama, cari pekerjaan itu ibarat rezeki, dan pasti someday kalian akan mendapatkan rezeki itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, terus berkarya, dan sampai jumpa. Bye-bye.